Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kenalkan nama saya Yuli Kusumaningrum dari kelas A223. NPM saya 23144600051. Saya dari program studi pendidikan sekolah dasar Universitas PGRI Yogyakarta. Video ini merupakan tugas mata kuliah pendidikan komparatif yang diampu oleh Bapak Taufik Muhtarom PhD. Nah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi yang sudah kami diskusikan di kelas dengan menggunakan teknik jigsaw, yaitu dimensi kehidupan masyarakat yang mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan serta teori-teori penting pengembangan pendidikan. Nah, yang pertama, pengaruh dimensi sosial terhadap pendidikan. Dimensi sosial memiliki peran yang sangat signifikan dalam menentukan arah dan kualitas pendidikan di suatu masyarakat. Nah, hal ini berkaitan dengan norma, budaya, adat istiadat, dan struktur sosial yang berlaku. Misalnya, dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai pendidikan, anak-anak didorong untuk terus belajar dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Atau sebaliknya, pada masyarakat yang belum menyadari pentingnya pendidikan, mungkin angka putus sekolah dan rendahnya partisipasi belajar cenderung tinggi. Pendidikan juga menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai sosial, untuk membentuk karakter, dan memperkuat identitas budaya bangsa. Yang kedua, pengaruh dimensi politik terhadap pendidikan. Nah, dimensi politik erat kaitannya dengan kebijakan dan regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Pemerintah memiliki peran sentral dalam menentukan arah pendidikan melalui undang-undang, kurikulum nasional, pengalokasian anggaran, serta penetapan program-program strategis seperti pendidikan inklusif, merdeka belajar, dan sebagainya. Perubahan kepemimpinan dalam pemerintah seringkali diikuti oleh perubahan kebijakan pendidikan. Oleh karena itu, stabilitas politik sangat mempengaruhi kesinambungan dan efektivitas sistem pendidikan di suatu negara. Contohnya, kalau pemerintah membuat aturan supaya semua anak bisa sekolah sampai SMA tanpa biaya, mungkin lebih banyak anak yang bisa bersekolah. Nah, tetapi kalau aturan itu sering berubah-ubah, misalnya pendidikan sekolah tanpa tiba-tiba naik, maka anak-anak bisa jadi malas atau tidak bisa melanjutkan sekolah. Yang ketiga, pengaruh dimensi ekonomi terhadap pendidikan. Dimensi ekonomi juga merupakan faktor penting dalam pengembangan pendidikan. Kondisi ekonomi suatu negara menentukan seberapa besar alokasi dana yang dapat diberikan untuk sektor pendidikan. Negara dengan perekonomian kuat umumnya memiliki infrastruktur pendidikan yang memadai, gaji guru yang layak, dan akses pendidikan yang merata. Di tingkat individu, kondisi ekonomi keluarga sangat mempengaruhi partisipasi belajar anak. Keluarga dengan pendapatan rendah mungkin kesulitan membiayai anak-anak mereka, sehingga menyebabkan terjadinya kesenjangan dalam akses pendidikan. Nah, contohnya kalau keluarga punya uang cukup, nah mungkin mereka itu bisa beli buku dan alat tulis lengkap untuk anaknya. Tetapi jika keluarga sedang merasa kesulitan uang, maka anaknya mungkin tidak bisa beli buku atau bahkan harus membantu orang tua kerja sehingga mereka tidak bisa sekolah dengan baik. Nah, selanjutnya ada materi teori-teori yang mengiringi perkembangan pendidikan. Yang pertama, teori sumber daya manusia. Nah, teori ini menekankan bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan yang baik itu menghasilkan individu yang cakap, produktif, dan berdaya saing tinggi di dunia kerja. Hal ini pada akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Seperti contohnya, sekolah atau tempat-tempat kursus yang mengajarkan keterampilan komputer supaya kedepannya anak-anak itu bisa bekerja di kantor atau membuka usaha sendiri. Yang kedua, teori modernisasi. Nah, menurut teori ini, pendidikan itu dipandang sebagai pendorong utama perubahan sosial dan kemajuan peradaban.
Nah, pendidikan membantu masyarakat agar lebih terbuka terhadap teknologi, rasional dalam berpikir, dan kritis dalam menilai informasi. Pendidikan juga berperan penting dalam proses modernisasi suatu negara, baik dari segi budaya, struktur sosial, maupun sistem pendidikan pemerintahan. Nah, yang ketiga, teori struktural fungsional. Nah, di teori ini memandang bahwa pendidikan sebagai bagian dari sistem sosial yang memiliki fungsi tertentu, seperti menanamkan nilai, menjaga stabilitas sosial, serta mempersiapkan individu untuk menepati peran-peran tertentu dalam masyarakat. Sekolah dianggap sebagai lembaga formal yang membantu menciptakan karakter, keteraturan, dan kohesi sosial. Seperti contohnya, sekolah yang mengajarkan disiplin dan kerjasama supaya anak-anak itu hidup rukun dan bekerja sama di dalam masyarakat dengan baik. Yang keempat, teori mobilitas sosial. Nah, di teori ini pendidikan juga dianggap sebagai alat mobilitas sosial vertikal, di mana seseorang dapat meningkatkan status sosial dan ekonominya melalui pencapaian pendidikan. Teori ini juga menunjukkan bahwa pendidikan membuka peluang bagi individu untuk keluar dari kemiskinan dan mencapai kemampuan yang lebih baik. Seperti banyak yang kita lihat, bahwa anak-anak dari keluarga sederhana, mereka itu rajin belajar sehingga bisa sekolah lanjut menjadi dokter atau guru, sehingga kehidupan kedepannya berubah menjadi lebih baik. Kemudian yang kelima, teori alokasi. Nah, menurut teori ini, pendidikan itu berfungsi sebagai sistem seleksi dan alokasi. Sekolah dan lembaga pendidikan digunakan untuk menyeleksi individu berdasarkan kemampuan, prestasi, dan kompetensi. Nah, kemudian menempatkan mereka dalam posisi yang sesuai di dunia kerja atau struktur sosial. Seperti contohnya, anak yang pintar matematika biasanya dipindahkan ke jurusan IPA. Nah, supaya mereka itu bisa menjadi insinyur atau ilmuwan. Yang keenam, ada teori legitimasi. Nah, teori legitimasi ini mengkritisi peran pendidikan yang secara tidak langsung dapat mempertahankan ketimpangan sosial. Pendidikan ini dianggap memberikan justifikasi terhadap posisi sosial tertentu, seolah-olah perbedaan status sosial adalah hasil alami dari perbedaan prestasi akademik, padahal bisa saja disebabkan oleh ketimpangan akses terhadap pendidikan. Seperti contohnya, kadang orang itu menganggap kalau anak yang pintar memang berhak mendapatkan posisi bagus, padahal sebenarnya mereka juga didukung oleh fasilitas belajar yang lebih baik. Nah, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai hasil diskusi teknik Jisau tentang pengaruh dimensi sosial, politik, dan ekonomi terhadap kemajuan pendidikan, serta teori-teori yang menjelaskan bagaimana pendidikan berkembang dari waktu ke waktu. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita semua dalam memandang pendidikan secara lebih luas dan komprehensif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.